Di sini kami akan membahas tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian ilmunya. Pengertian ilmu, istilah ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah atau terminologi ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakikat. Dalam bahasa Inggris, ilmu diartikan dengan science yang berasal dari bahasa Latin yaitu sceo dan scere yang berarti tahu. Suhartono menjelaskan bahwa secara terminologi ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang sistematis, suatu pendekatan atau metodologi pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang, waktu, dunia yang dapat prinsipnya diamati oleh panca indera. Sedangkan De Lange mendefinisikan ilmu dalam dua bagian, yaitu Yang pertama, ilmu merupakan sebuah istilah umum yang menyebutkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan. Jadi, ilmu mengacu pada ilmu seumumnya. Yang kedua, ilmu menunjukkan pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah khusus dilihat dari segi maknanya. Terdapat dari 3 sudut pandang dalam ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama aktivitasnya yaitu ilmu, metode, dan pengetahuan. Yang pertama kita bahas ilmu sebagai pengetahuan. Artinya, ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subjek mater. Dengan kata lain, pengetahuan menunjukkan pada sesuatu yang merupakan isi substantif yang terkandung dalam ilmu. Yang kedua, ilmu sebagai aktivitas. Artinya, aktivitas mempelajari suatu aktif, menggali, mencari, mengejar, atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. Sehingga dapat diartikan bahwa ilmu merupakan aktivitas ilmiah yang dapat berwujud atau biasa disebut dengan study, penyelidikan, inquiry, usaha menemukan, attempt of finds, dan pencarian search. Yang ketiga, ilmu sebagai metode. Artinya, ilmu adalah metode untuk menangani masalah-masalah atau kegiatan penelaahan atau proses penelitian yang mengandung prosedur, yaitu serangkaian cara dan langkah tertentu yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah ini dalam dunia keilmuan dikenal sebagai metode. Baik, kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu pengertian pengetahuan. pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang mengenal sesuatu. Abbas Hamami Mitra Reja mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi atau pikiran karena adanya hubungan yang diseimbang antara objek yang ingin dikenal dengan subjek yang sadar. Abbas Hamami Mitra Reja mendefinisikan pengetahuan dengan menekankan objek yang sadar sebagai landasan utama, sebab kesadaran merupakan proses mengetahui atau perbuatan mengetahui yang memproses segala rangsangan yang muncul dari objek yang ingin dikenal. Berikut beberapa pengertian pengetahuan dari para ahli, yaitu yang pertama, menurut Maurits Mandelbaum, pengetahuan tentang objek selalu melibatkan dua unsur, yakni unsur representasi tetap dan terlukiskan, serta unsur penafsiran konsep, yang menunjukkan respons pemikiran. Unsur konsep disebut unsur formal, sedang unsur tetap adalah unsur material atau isi. Yang kedua, menurut Harold H. Titus, pengetahuan tumbuh sejalan dengan bertambahnya pengalaman. Untuk itu, diperlukan informasi yang bermakna guna menggali pemikiran untuk mengetahui realitas dunia di mana seseorang itu hidup. Yang ketiga, menurut Scheler, pengetahuan sebagai partisipasi oleh suatu realita dalam suatu realitas yang lain, tetapi tanpa modifikasi dalam kualitas yang lain. Sebaliknya, subjek yang mengetahui itu dipengaruhi oleh objek yang diketahuinya. Masuk yang keempat, yaitu menurut Vebleman, menyebutnya sebagai hubungan subjek atau objek, atau dalam bahasa Inggris relation between object and subject.
Subjek adalah individu manusia yang punya kemampuan mengetahui atau berakal, dan objek adalah benda-benda atau hal-hal yang ingin diketahui. Individu merupakan suatu realitas dan benda-benda merupakan realitas yang lain. Hubungan keduanya merupakan proses untuk mengetahui, dan bila bersatu jadilah pengetahuan bagi manusia. Yang kelima, Langevels. Pengetahuan adalah kesatuan subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Sesuatu kesatuan dalam mana objek itu dipandang oleh subjek sebagai dikenalinya. Baik, masuk kita ke pembahasan yang ketiga, ilmu ditambah pengetahuan atau disebut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah science, sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan scientiae, yaitu mempelajari atau mengetahui yang berasal dari kata scere, yaitu mengetahui atau belajar. Abbas Hamami Minta Reja menyebutkan di dalam Pusaka Indonesia, istilah pengetahuan sering dicampur adukan dengan istilah ilmu, atau bahkan dikatakan dengan ilmu pengetahuan. Menurut Abbas Hamami Mintareja, seharusnya pengetahuan knowledge dibedakan secara tegas dengan ilmu science. Hal ini dikarenakan masing-masing memiliki karakter yang cukup berbeda. Scholars mengumumkan bahwa dengan munculnya ilmu pengetahuan alam pada abad ke-17, maka mulailah terjadi perpisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa sebelum abad ke-17 tersebut, ilmu pengetahuan adalah identik dengan filsafat. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Van Velzen yang mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Menanggapi hal ini, Quento Wibisono mengemukakan sebuah pendapat, yaitu filsafat itu sendiri telah mengantarkan adanya suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana pohon ilmu pengetahuan telah tumbuh, mekar, bercabang secara subur. Masing-masing cabang melepaskan diri dari batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodenya sendiri-sendiri. Penjelasan Quento Wibisono memberikan sebuah analisa bahwa secara perlahan ilmu pengetahuan yang dahulu menyatu dalam filsafat telah berpisah, bahkan tumbuh secara subur dari filsafat. Sehingga dampak keterpisahan tersebut membuat ilmu pengetahuan berkembang serta membentuk metodologinya dengan tidak mengikuti apa yang telah dirintis oleh filsafat. Dapat dilihat bahwa keadaan seperti ini muncul tak kala Francis Bacon mendeklarasikan sebuah semboyan yang saat ini berdengung di hadapan para ilmuwan, yaitu knowledge is power. Semboyan ini merupakan para ahli memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kehidupan. Di sisi yang lain juga memberikan dampak negatif sebagaimana yang diutarakan oleh Quento Wibisono, yaitu ilmu yang satu sangat erat hubungannya dengan cabang ilmu yang lain, serta semakin kaburnya batas antara ilmu dasar murni atau terorientasi dengan ilmu terapan atau praktis. Ketika ilmu pengetahuan dijadikan lambang kuasa memberikan sebuah implikasi tersendiri, di mana ketiadaan garis batas antara ilmu dasar dan ilmu murni dengan ilmu terapan. Dan disinilah yang membedakan pengertian ilmu pengetahuan oleh beberapa ahli, diantaranya Van Velzen. Ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai sesuatu sistem yang menjalin dan atas asas konsisten dari ungkapan-ungkapan yang sifat benar tidaknya dapat ditentukan. Menurut Muhammad Hatta, ilmu pengetahuan itu lahir karena manusia dihadapkan pada dua
masalah, yaitu alam luar dan sikap hidup. Menurut John Gimman, ilmu pengetahuan seperti agama, hukum filsafat, dan sebagainya dalam bentuk yang kurang lebih terpadu terdiri di rangkaian ide-ide dalam bahasa teknisnya. Ilmu pengetahuan adalah informasi. Menurut C.A. Qadir, ia tidak berhubungan secara langsung dengan tubuh. Banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang ilmu pengetahuan, tetapi definisi yang paling banyak digemari oleh banyak filsafat adalah bahwa ilmu pengetahuan akan menunjukkan pada kebenaran melalui kesimpulan logis yang berasal dari pengalaman empiris. Menurut James Buchanan, ilmu pengetahuan adalah rangkaian konsep dan kerangka konseptual yang saling berkaitan dan saling berkembang sebagai hasil percobaan dan pengamatan secara pemanfaatan untuk percobaan dan pengamatan. Baik, kita masuk dari pembahasan keempat, yaitu manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Ilmu pengetahuan lahir atas adanya sebuah komitmen ilmiah yang tertanam dalam diri seorang ilmuwan dengan melewati proses yang cukup panjang sehingga hasil yang diberikan ilmuwan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia yang disusun oleh Suhartono diantaranya yaitu: yang pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan perindustrian. Dalam batasan nilai ontologis, dalam paradigma ontologis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan spiritual keilmuan yang mampu mengatasi bahwa sekularisme ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan perindustrian. Dalam batasan nilai epistemologis, dengan paradigma epistemologis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan intelektual keilmuan yang mampu membentuk sikap ilmiah. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan perindustrian dalam batasan nilai etis. Yang keempat, sebagai konsekuensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan dalam peran fungsional terhadap ilmu pengetahuan teknologi dan perindustrian. Yang kelima, ilmu pengetahuan juga berguna dalam usaha menyingkap suatu kesatuan komprehensif di dalam hukum-hukum alam. Baik, kita masuk pembahasan yang kelima, yaitu perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Perbedaan dan persamaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, baik ilmu maupun filsafat, keduanya merupakan pengetahuan manusia. Yang kedua, baik ilmu maupun filsafat, keduanya berpangkal pada akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Yang ketiga, filsafat sebagai suatu ilmu, yaitu ilmu filsafat dengan ilmu pengetahuan. Keduanya memiliki syarat-syarat ilmiah, yaitu memiliki objek, metode, sistematis, serta memiliki kriteria kebenaran. Yang keempat, baik ilmu filsafat maupun keduanya merupakan suatu sistem pengetahuan manusia yang bersifat rasional dan sistematis. Perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu sangat ditentukan filsafat, yaitu prinsip metodenya, akiosama, maupun dalil yang diturunkan pada ilmu dikembangkan oleh filsafat. Adapun pengetahuan yang tidak membahas tentang prinsip, metode, serta dalilnya sendiri. Filsafat bersikap relatif, yaitu mempertanyakan dan membahas tentang objek termasuk filsafat itu sendiri. Yang ketiga, filsafat membahas segala sesuatu secara menyeluruh dan universal, sedangkan ilmu pengetahuan hanya membahas pada gejala-gejala yang sangat khusus dari sudut pembahasan yang khusus pula. Filsafat bersifat spekulatif, yaitu mengajukan dugaan-dugaan rasional yang melampaui batas-batas fakta, sedangkan ilmu pengetahuan hanya menjelaskan dan mendeskripsikan fakta dan segala hubungannya.